Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Sunario bersama anggota kelompok saya yaitu Abdul Majid dan Dea Lena Saldas Gesang. Kami berasal dari kelas MA21 B1. Di sini saya akan menganalisis forecasting menggunakan aplikasi Oriented Time Mining untuk memprediksi harga saham ITMG menggunakan VAR model dan ARIMA model. Adapun dataset yang saya gunakan ialah dataset yang berupa time series yang berisikan pergerakan harga saham ITMG dari awal bulan April hingga akhir bulan Juni. Data tersebut saya unduh pada website Yahoo Finance. Berikut langkah-langkah untuk menganalisis forecasting menggunakan aplikasi Oriented Time Mining. Di sini, langkah yang pertama ialah buka aplikasi Oriented Time Mining. Klik file pada kolom data, kita tarik, kemudian double klik, klik icon file untuk memilih dataset yang akan dilakukan analisis. Di sini dataset yang saya gunakan ialah dataset harga saham ITMG. Kemudian klik open. Nah, di sini tentukan variabel targetnya. Karena saya akan menggunakan variabel cost untuk dijadikan data targetnya. Kemudian oke. Lalu klik data table. Sambungkan dengan file. Double klik data table. Nah, inilah tampilan dari data yang akan kita analisis. Data ini saya peroleh dari website Yahoo Finance. Data yang saya gunakan ialah data perubahan harga saham ITMG. Di sini ada variabel close, yaitu harga saham penutupan ITMG pada tanggal terkait. Di sini ada date, yaitu tanggal transaksi saham ITMG. Di sini ada variabel open, yaitu harga awal saham ITMG pada tanggal terkait. Di sini ada variabel high, ialah harga tertinggi saham ITMG pada tanggal terkait. Di sini ada variabel low, ialah harga terendah saham ITMG pada tanggal terkait. Di sini ada adjusting close, yaitu harga penyesuaian penutupan harga saham ITMG pada tanggal terkait. Di sini ada volume, yaitu total transaksi perdagangan harga saham ITMG pada tanggal terkait. Dan di sini ada perubahan, yaitu persentase dari perubahan nilai harga saham ITMG pada tanggal terkait terhadap harga saham ITMG pada tanggal sebelumnya. Kita silang saja. Kemudian kita select kolom pada kolom transform. Sambungkan data table dengan widget select column. Kita klik select column, double klik. Nah, posisikan target yang kita variabel target di kolom target. Karena di sini saya menggunakan variabel close, maka saya di sini menentukan targetnya ini di variabel close. Kita silang saja. Setelah itu kita klik icon from time series dari kolom time series. Kemudian sambungkan dengan select column. Kita cari dulu from time series. Kita posisikan di sini. Kemudian sambungkan dengan select column. Nah, di sini saya akan melakukan forecasting menggunakan VAR model
dan ARIMA model. Ini ada var model. Sambungkan dengan from time series dan ARIMA model. Kita sambungkan juga. Apa sih var model? Var model atau vector autoregressive merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memproyeksikan sistem dengan variabel waktu agar bisa menganalisis dampak dinamis. Dampak tersebut merupakan faktor gangguan yang terdapat dalam sistem variabel tersebut. Model ini merupakan alat analisis yang dapat diandalkan dalam mendeskripsikan data dan membentuk forecast persamaan multivariate yang reliabel. Sedangkan ARIMA model ialah atau Autoregressive Integrated Moving Average ialah salah satu model time series yang efektif untuk mengatasi data yang tidak stasioner atau memiliki tren dan musiman. Secara sederhana, ARIMA mengkombinasikan 3 komponen utama dalam analisis time series, yaitu AR atau Autoregressive, I Integrated, dan MA Moving Average. Model ARIMA sangatlah bermanfaat dalam mengatasi ketidakstasioneran data. ARIMA dapat memprediksi nilai-nilai sama dengan berdasarkan pola-pola yang ada di masa lalu. Dalam prakteknya, ARIMA digunakan dalam berbagai industri seperti keuangan, ekonomi, dan meteorologi. Kemudian kita double klik di var model. Nah, di sini ada forecast step ahead. Di sini saya akan menggunakan 20 saja. Tapi kita juga bisa menyesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Kemudian kita silang saja. Begitupun hal yang sama dengan ARIMA. Forecast step ahead-nya saya hanya 20 saja. Tetapi jika teman-teman ingin lebih dari 20 juga bisa, tinggal ditambahkan atau dikurangi saja. Begitu, tinggal silang. Kemudian klik icon data tabel untuk mengetahui hasil dari forecast yang dilakukan oleh var model dan ARIMA model. Sambungkan var model dan data table. Di sini forecast ke data ya. Setelah itu oke. Begitupun data table lagi di sini. Sambungkan dengan ARIMA model. Forecast data. Oke. Nah, kita double klik. Nah, di sini ini adalah hasil dari forecast menggunakan var model. Di sini ada close yang sudah di forecast, di sini ada open yang telah di forecast, di sini ada high yang telah di forecast, dan di sini ada low yang sudah di forecast, ada volume yang di forecast, perubahan yang di forecast, adjusting yang di forecast. Nah, saya di sini hanya akan melihat variabel close saja. Kita silang, kita bisa melakukan dengan select column. Sambungkan data table tadi dengan select column. Kita klik. Nah, di sini saya hanya akan menggunakan close forecast, close 95% CI low, dan close 95% CI high. Sisanya yang saya tidak gunakan, saya pindahkan ke kolom ignore. Silang saja. Kemudian kita akan tampilkan lagi datanya menggunakan data table. Sambungkan lagi dengan kolom di sini. Nah, ini ialah hasil dari
forecast menggunakan VAR model. Di sini nilainya cenderung naik. Sini ada 20, pada ke-1 ada 27.800 sekian, pada hari kedua ada 28.000 sekian, hingga hari pada ke-20 ini harganya di angka 49.000. Jadi jika disimpulkan dengan forecasting menggunakan VAR model ini, hasilnya akan menunjukkan kenaikan yang signifikan. Kita silang saja. Kemudian saya akan melihat dengan menggunakan grafik. Sini kita pakai line chart. Posisikan di sini. Kita sambungkan ke VAR model, forecast time series. Forecast ke forecast. Oke. Tarik garis dari file ke line chart. Di sini data time series. Kita klik. Nah, sini close. Nah, ini ialah grafik dari harga saham pada awal bulan hingga akhir dari bulan Juni. Setelah kita lakukan forecast, harganya ini cenderung mengalami kenaikan yang begitu stabil sampai hari ke-20. Kita silang saja. Kita lakukan, kita akan melihat bagaimana hasil forecasting yang telah dilakukan oleh Arima Model. Kita akan mengklik data table di sini. Nah, kalau di Arima Model ini angkanya cenderung dia di 27.000 saja hingga hari ke akhir. Di sini ada kenaikan dan ada penurunan. Tidak adanya peningkatan yang signifikan, tetapi harganya stabil di angka 27.000. Kita akan melihat juga menggunakan line chart. Kita kecilin dulu ini. Sambungkan Arima Model dan line chart. Forecast ke forecast. Oke, klik OK. Kemudian sambungkan file dengan line chart sini. Data time series. Kita klik. Nah, ini ialah hasil forecasting yang telah dilakukan oleh Arima Model. Ini adalah berupa harga penutupan dari awal bulan April hingga akhir Juni, sedangkan ini ialah hasil forecasting menggunakan Arima Model. Angkanya cenderung stabil di angka 27.000 saja. Kita minimize lagi. Nah, jika dilihat dari awal harga yang diprediksi mengalami kenaikan, tetapi seiring berjalannya waktu, harga pun mengalami penurunan yang konsisten. Kesimpulannya, setiap model tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Pada VAR model yang sederhana sehingga tidak diperlukan lagi mana variabel yang endogen, mana variabel yang eksogen. Hal ini dikarenakan semua variabel pada model VAR dapat dianggap sebagai variabel endogen. Yang kedua, cara estimasi model VAR dapat dikatakan relatif mudah, yaitu dengan menggunakan ordinary least square OLS pada setiap persamaan secara terpisah. Yang ketiga, peramalan forecasting dengan menggunakan model VAR pada beberapa hal lebih baik dibandingkan dengan menggunakan model persamaan simultan yang lebih kompleks.
Sedangkan kekurangannya ialah yang pertama, model VAR lebih bersifat ateoritik karena tidak memanfaatkan informasi atau teori terdahulu. Oleh karena itu, model tersebut sering disebut sebagai model yang tidak struktural. Yang kedua, pemilihan banyaknya leg yang digunakan dalam persamaan juga dapat menimbulkan permasalahan. Misalnya, terdapat 3 buah variabel eksogen dengan masing-masing leg sebanyak 8 buah, maka pengestimasian yang dilakukan paling sedikit sebanyak 24 parameter. Oleh karena itu, dibutuhkan data atau pengamatan yang relatif lebih banyak. Yang ketiga, seluruh variabel dalam VAR harus stasioner. Jika tidak stasioner, maka harus ditransformasi terlebih dahulu. Yang selanjutnya, keuntungan dari ARIMA model ialah yang pertama, ARIMA model sangatlah efektif dalam mengatasi data yang tidak stasioner atau memiliki tren dan musiman. Yang kedua, ARIMA memungkinkan pengguna untuk memprediksi nilai-nilai masa depan dengan menggunakan data masa lalu yang dikumpulkan. Yang ketiga, ARIMA dapat digunakan dalam berbagai industri, dari keuangan hingga meteorologi. Dan yang terakhir, ARIMA dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren dan pola dalam data. Sedangkan kekurangannya ialah ARIMA tidak dapat digunakan untuk memprediksi nilai ekstrim atau anomali dalam data. Yang kedua, model ARIMA memerlukan jumlah data yang besar dan signifikan untuk memprediksi hasil yang akurat. Dan yang ketiga, ARIMA tidak membedakan antara penyebab dan akibat dari suatu peristiwa. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini ialah ada beberapa faktor mengapa harga saham ini fluktuasi. Di antaranya ialah kita harus melihat juga fundamental perusahaannya, kebijakan perusahaan, terus ada panic selling, ada kondisi ekonomi makro, ada kebijakan pemerintah dan manipulasi pasar. Tetapi untuk selanjutnya dapat ditambahkan metode lain guna menggunakan hasil yang lebih optimal. Sekian analisis yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.